Hai spoiler lover, salam jumpa di channel Nas Movie. Di video review perdana saya akan mereview salah satu film favorit saya ketika SMA dulu, Never Been Kissed. Film ini dirilis tahun 1999 dan dibintangi oleh aktris Drew Barrymore. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang tidak cantik yang selalu dibully ketika dia SMA dulu. Suatu hari ketika dia diminta menyamar oleh bosnya untuk sekolah menjadi anak SMA lagi, ada seorang guru yang jatuh cinta padanya. Bagaimana reaksi si guru saat tahu siapa gadis itu sebenarnya? Film dibuka dengan scene seorang gadis yang sedang berdiri di tengah lapangan sesaat sebelum sebuah pertandingan baseball dimulai. Gadis itu bernama Josie Geller. Josie Geller adalah gadis cerdas yang bekerja sebagai kepala editor di surat kabar terkenal di kotanya. Ini Anita, ia sahabat Josie. Dan ini adalah Gus, bosnya Josie dan Anita. Suatu hari ketika Josie sedang asik ngobrol dengan teman-teman kantornya, ia bercerita bahwa ia belum pernah sekalipun dicium oleh seorang pria. Josie ingin ketika suatu saat ia mendapatkan real kiss-nya, hati Josie akan tahu bahwa pria tersebut telah mampu membuat Josie menjadi wanita paling beruntung saat itu. Keesokan harinya, ada meeting dengan bos pemilik surat kabar tempat Josie bekerja. Si bos menugaskan Josie untuk menyamar sebagai anak SMA untuk mencari berita yang menarik dan menjual. Josie pun menceritakan rencana penyamarannya kepada adiknya, Rob. Rob kaget. Rob bilang ke Josie, "Hai Josie, apakah kamu tidak ingat bagaimana teman-temanmu memperlakukan kamu ketika SMA dulu?" Mendadak memori-memori buruk ketika SMA dulu terlintas di kepala Josie. Josie ingat bagaimana dulu perlakuan teman-temannya kepadanya. Ini Billy. Billy adalah cowok idola di sekolah Josie, dan Josie sangat menyukainya. Hari pertama penyamaran pun tiba. Sialnya pagi itu Josie datang terlambat, sehingga dia mendapatkan hukuman diminta memperkenalkan dirinya sambil menggunakan topi Spanyol. Ketika Josie sedang memperkenalkan dirinya, tiba-tiba masuklah seorang anak laki-laki bernama Guy. Guy adalah laki-laki idola di sekolah. Di kelas selanjutnya, Josie mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari geng anak-anak populer yaitu Gibby dan Christine. Ini adalah Mr. Sam Coulson. Ia adalah guru sastra di kelas Josie. Josie pun akhirnya bertemu dengan seorang anak yang baik yang mau berteman dengannya bernama Aldis. Karena Josie adalah wanita cerdas ketika sekolah dulu, dia pun dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Mr. Sam. Ketika jam istirahat, Josie pun mencoba bergabung dengan geng anak-anak populer, tetapi ia justru mendapatkan ejekan dan hinaan. Josie pun bergabung dengan kelompok anak-anak pintar dalam pelajaran kalkulus. Josie merasa enjoy dengan mereka karena mereka mau menerima Josie. Di kelas sastra selanjutnya, seperti biasa, Mr. Coulson selalu meminta Josie untuk membacakan karya sastra karangan dari Shakespeare. Memori pun kembali terlintas ketika Josie membacakan karya yang sama di hadapan cowok yang ia sukai ketika SMA dulu.
Josie pun dikabari bahwa Billy, cowok yang ia sukai, mengajaknya ke night prom. Josie pun terkejut, namun ia gembira luar biasa. Memori itu pun terhenti ketika Josie terhentak dengan suara bel berbunyi. Dari pengeras suara, Josie dan Aldis mendengarkan bahwa tema night prom tahun ini telah ditentukan. Josie diminta menghadap Gus. Gus marah karena sudah 3 minggu Josie menyamar, dia belum mendapatkan berita yang menarik. Gus meminta Josie untuk gabung ke dalam geng anak-anak populer agar Josie bisa mendapatkan berita yang menjual. Tiba di sekolah, Josie dikejutkan oleh kehadiran rekan kerjanya yang ternyata diutus oleh Gus, yaitu untuk memantau penyamaran Josie. Seperti biasa, Mr. Coulson selalu meminta Josie untuk membacakan cerita sastra karya Shakespeare. Di sini, mulai terlihat bahwa Mr. Coulson mulai tertarik dengan Josie. Suatu malam, Josie pergi ke nightclub tempat anak-anak geng populer biasa hangout. Karena Josie mengaku baru berumur 17 tahun, dia pun diberi cap loser sebagai tanda masuk. Saat di nightclub, Josie juga bertemu dengan Mr. Coulson yang sedang bersama pacarnya. Keesokan hari, saat Josie terbangun, ia harus bergegas berangkat ke sekolah. Josie tidak sadar, tanda cap loser bekas ke nightclub semalam menempel di keningnya. Tiba di sekolah, Josie heran, kenapa anak-anak di sekolah mengejeknya? Saat di toilet, Josie baru sadar, ada tanda tulisan loser alias pecundang di keningnya. Josie sedih, ia marah. Bayang-bayang masa SMA-nya dulu pun kembali terlintas ketika ia begitu bahagianya saat akan berangkat ke night prom, menunggu Billy, cowok yang akan menjemputnya. Saat Josie keluar rumah, ternyata ajakan Billy ke night prom hanyalah untuk menjadikan Josie lelucon saja. Selesai dari lamunannya, Josie pergi dan lari dengan kesedihannya. Tiba-tiba Josie bertemu dengan Rob, adiknya. Rob bilang bahwa ia baru saja mendaftar di SMA tempat Josie menyamar. Rob ingin menyamar seperti Josie menjadi anak SMA lagi dan mewujudkan impiannya yang dulu gagal menjadi pemain baseball. Rob pun ingin membantu Josie agar menjadi anak populer di sekolah. Hubungan Josie dan Mr. Coulson sebagai guru dan murid juga semakin akrab. Rob pun mulai membantu Josie untuk menjadikannya anak populer. Rob bercerita kepada geng anak-anak populer di sekolah bahwa Josie itu adalah mantannya. Josie anak yang baik dan mereka masih berteman baik pula. Dan Josie adalah anak orang kaya yang sering pergi berlibur kemana-mana. Di hari berikutnya diumumkan bahwa tema night prom harus segera diganti karena tema sebelumnya juga akan dipakai oleh sekolah saingan mereka. Lalu Guy memiliki ide bagaimana kalau Josie saja yang memilihkan tema night prom tahun ini. Josie pun memilih tema pasangan sejarah yang ada di dalam cerita dongeng-dongeng. Semua pun bertepuk tangan, tanda setuju dengan ide Josie. Usaha Rob berhasil. Josie sukses masuk ke dalam geng anak-anak populer dan menjadi salah satu bagian dari mereka. Persiapan untuk night prom pun dimulai. Di sini semakin terlihat jelas Josie dan Mr. Coulson semakin dekat dan semuanya disaksikan langsung oleh teman-teman kantor Josie. Di sisi lain, Rob bersama timnya semakin giat berlatih untuk menghadapi kejuaraan baseball yang akan mereka ikuti. Suatu malam di sebuah pesta yang diadakan di rumah Rob, yang sebenarnya juga rumah Josie,
Guy mengajak Josie untuk menjadi pasangannya ke night prom. Josie bahagia bahwa impiannya ketika sekolah dulu, yaitu menjadi anak populer dan diajak ke night prom oleh cowok idola di sekolah, kini menjadi kenyataan. Dan Josie pun berterima kasih kepada Rob yang telah membantunya. Di sudut lain, Aldis yang bermaksud membeli tiket night prom ditolak oleh anak-anak geng populer. Lantas, Aldis mengejek mereka bahwa mereka menolak menjual tiketnya karena tidak mampu menghitung uang kembalian pembelian tiket. Anak-anak geng populer marah dan mereka bermaksud balas dendam kepada Aldis. Di scene berikutnya, Josie diminta menghadap Gus. Gus meminta Josie untuk menjadikan Mr. Coulson sebagai bahan artikel yang bisa dimuat di koran karena kisahnya yang menjual. Menurut Gus, Mr. Coulson telah jatuh cinta pada Josie, muridnya. Josie tidak mampu menolak, ia pun setuju. Malam night prom pun tiba. Kemeriahan night prom turut disaksikan juga di layar monitor secara langsung oleh teman-teman kantor Josie. Aldis pun turut hadir bersama dengan tim kalkulusnya. Tibalah saatnya pengumuman Raja dan Ratu Prom. Guy terpilih menjadi Raja Prom. Dan saat Mr. Coulson mengumumkan Josilah yang terpilih menjadi Ratu Prom, semua gembira, termasuk teman-teman kantor Josie yang menyaksikan melalui layar monitor. Saat Josie dan Guy berdansa sebagai Raja dan Ratu Prom, Mr. Coulson terlihat sangat cemburu. Di kesempatan berikutnya, Mr. Coulson memberanikan diri mengajak Josie untuk berdansa. Di sudut lain, Guy pun juga mengajak Aldis untuk berdansa. Ternyata kebaikan Guy mengajak Aldis berdansa adalah bagian dari rencana jahat anak-anak populer untuk berbuat sesuatu yang buruk kepada Aldis. Kembali ke Josie dan Mr. Coulson yang sedang berdansa. Mr. Coulson bilang ke Josie kalau dia baru saja putus dengan pacarnya dan ada sesuatu yang mau ia katakan kepada Josie. Josie pun demikian, ada sesuatu yang mau dia ungkapkan ke Mr. Coulson. Namun saat itu juga Josie melihat bahwa ada sesuatu yang buruk yang ingin dilakukan geng anak-anak populer kepada Aldis. Josie pun langsung berbuat sesuatu dan menggagalkan rencana itu. Gibby dan Christine pun marah kepada Josie karena rencana mereka gagal. Josie pun akhirnya membuka penyamarannya dan mengatakan kepada mereka siapa dirinya sebenarnya. Josie mencari Mr. Coulson yang pergi saat Josie membuka jati dirinya. Mr. Coulson kecewa dan marah besar kepada Josie karena merasa telah dipermainkan. Keesokan harinya, Gus pun marah kepada Josie karena telah gagal mendapatkan berita yang menarik. Dan itu membuat Josie terancam dipecat. Josie pun akhirnya memutuskan bahwa ia akan membuat sebuah artikel yang luar biasa yang pasti akan laku dijual. Josie memilih membuat artikel tentang perjalanan hidupnya, mulai dari kenangan buruk ketika ia SMA dulu dan ketika ia saat melakukan penyamaran sebagai anak SMA lagi. Josie menuliskan, dalam penyamarannya sebagai anak SMA, Josie merasa bahwa ia telah jatuh cinta pada seseorang dan tanpa sengaja telah menyakitinya. Josie minta maaf pada pria tersebut dan Josie akan berdiri menunggunya di tengah lapangan sebelum pertandingan baseball tim sekolahnya. Dan jika pria tersebut memaafkan Josie, Josie meminta agar pria itu datang dan menciumnya, dan itu akan menjadi real kiss pertama Josie.
Namun sampai detik terakhir dari 5 menit yang diberikan Josie, si pria tidak datang. Semua kecewa termasuk Josie. Di sudut lapangan tiba-tiba si pria akhirnya muncul. Semua bersorak. Akhirnya pria tersebut yang tak lain adalah Mr. Coulson menghampiri dan mencium Josie. Nah, bagaimana menurut kalian film ini, Spoiler Lover? Sampai di sini dulu ya review dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.